Tante, masalah ini bukan tentang hanya aku aja. Ini juga menyangkut Kinan dan Safira. Tapi kenapa Kinan dan Safira bisa hidup normal sementara aku enggak, Tante? Malah Tante nyuruh aku sama mama aku pergi ke luar negeri. Apa maksud Tante? Pertama, kamu bukan anak saya. Dan kedua, kamu sendiri yang cari masalah sama istri orang. Kamu tahu kan siapa Bima itu, ha? Kamu pikir Bima bakalan diem aja ya? Kalau kamu deketin Sarah. Dia nggak bakalan berhenti sampai kamu pergi meninggalkan Sarah. Bima punya segalanya. Sedangkan kamu punya apa, ha? Aku punya Tante. Tante harus mastiin kalau Bima nggak akan ganggu hidup aku lagi. Kalau enggak, kamu apa? Kalau enggak, bukan hanya aku Tante yang jatuh ke jurang. Tapi juga aku akan menyeret anak Tante Kinan untuk masuk ke jurang bersama aku. Tante harus ingat, aku bisa dengan mudah menghancurkan keluarga Tante. Aku tinggal bilang ke orang-orang, aku tinggal bilang ke polisi, siapa ibu kandung Cinta. Maka semua yang Tante bangun selama ini akan hancur. Berani ya? Berani ya kamu ngancam saya? Kamu bikin masalah sama Bima, kamu akan mati. Tante harus ingat, bukan aku aja yang akan mati, Tante. Tapi anak Tante Kinan juga akan mati. Sial, dasar gak tahu diri. Mama, Mama, Mama gimana? Mama gimana? Duh, Non Cinta pasti udah bangun. Ya ampun, Non Cinta udah bangun. Mama. Sayang, jangan nangis ya Non. Mama kamu lagi pergi. Sebentar ya, jangan nangis. Mama gimana? Udah ya cantik, jangan nangis lagi ya. Ya Allah, tolong selamatkan Mbak Safira. Jangan sampai Cinta kehilangan ibunya. Safira! 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 Safira, sayang, kamu kenapa, sayang? Pak, tenang, Pak, tenang. Dok, tolong istri saya, Dok. Baik, Pak, tenang, Pak ya. Dok, saya mohon, Dok. Safira! Safira! Dok, tolong, Dok. Gimana kondisi istri saya, Dok? Baik, Pak, tenang dulu, Pak ya. Kami akan melakukan diagnosis lebih lanjut, MRI scan dan CT scan, Pak. Kondisi pasien juga sudah stabil, Pak. Tapi kami harus melihat status dari neurisma yang ada di otak pasien, Pak. Dok, tolong selamatkan istri saya, Dok. Baik, Pak. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, Pak ya. Permisi, Pak. Ini adalah hal yang aku tahu setiap hari, ya Allah. Tapi akhirnya terjadi juga, ya Allah. Tolong jangan ambil istriku, ya Allah. Aku belum siap kehilangan dia, ya Allah. Tolong. Tolong selamatkan istriku, ya Allah. Sabar Pak Kenan. Sabar Pak. Insya Allah, Allah akan menolong Bu Safira. Aku harus telepon Papa. Aku harus kasih tahu Papa. Kenan? Halo? Pak, Safira masuk rumah sakit, Pak. Masuk rumah sakit? Terus keadaannya bagaimana sekarang? Aku belum tahu. Tapi yang jelas Safira sekarang lagi diperiksa.
Safira sekarang ada di ruangan MRI scan, Pak. Oke. Papa sekarang ke rumah sakit. Rumah sakit mana, Kenan? Safira ada di rumah sakit yang waktu pertama Safira diperiksa, Pak. Baik. Papa ke sana sekarang. Iya, Pak. Ya Allah. Selamatkan anak saya, ya Allah. Safira jangan dihukum, ya Allah. Karena dia telah melakukan perbuatan yang salah. Safira sebetulnya anak yang baik. Ya Allah. Gue bisa aja nyelamatin diri gue sendiri dan ibu gue dengan mengambil tawaran Bu Mala. Tapi gimana dengan Sarah dan Tiara? Tiara itu anak gue. Dan gue belum bisa dekat sama dia. Gue gak bisa ninggalin dia gitu aja. Gue pengen banget deket sama Tiara. Gue pengen lihat benar-benar mirip siapa dia sebenarnya. Apa mirip sama gue? Dia udah semena-mena sama Sarah. Dia udah bikin Sarah menderita. Untung aja dia belum tahu kalau Tiara anak gue. Kalau Bima tahu Tiara anak gue gak tahu apa yang bakal Bima lakuin. Tapi gue gak akan biarin itu terjadi. Kemarin Bima berhasil nangkap gue. Tapi sekarang gak bisa. Gue harus lebih hati-hati. Selamat malam, Bu. Malam. Oh iya, Bu. Bu Safira tadi dibawa ke rumah sakit, Bu. Kenapa dia? Tadi dia pingsan dan napasnya hampir berhenti. Pantes aja tadi Kinan perginya buru-buru. Kok nggak ngasih tahu ya dia? Kinan kebiasaan nih HP-nya nggak aktif. Pak, anterin saya ya ke rumah sakit. Pakai mobil yang ada di garasi yang mana aja. Tahu kan rumah sakitnya di mana? Baik, Bu. Ya, saya tahu. Rumah sakit Medika Harapan. Ya udah cepetan. Ya, Bu. Permisi. Sabar ya, Pak. Terus berdoa sama Allah. Insya Allah, Allah akan mendengar doa Bapak. Pertama kali saya ketemu Safira itu ketika kami masih remaja. Sejak pertama bertemu Safira, saya sudah jatuh cinta sama dia. Lalu kami tumbuh dewasa bersama. Sampai akhirnya kami dipertemukan di tempat kuliah yang sama. Dari situ saya memutuskan bahwa Safira adalah cinta sejati saya. Kemudian kami menikah, hidup bersama, dan betapa hancurnya hati saya ketika saya tahu bahwa istri saya mengidap aneurisma. Itu adalah penyakit yang sangat parah. Ada pembengkakan pembuluh darah di otaknya yang membuat Safira bisa meninggal kapan saja. Safira bisa meninggal jika dia mengalami stres.
nyawanya bisa melayang kapan saja. Sekarang saya sadar bahwa uang, harta, semua yang saya punya nggak berarti apa-apa. Itu semua nggak bisa menolong Safira. Sekarang saya benar-benar putus asa karena hanya doa dan pertolongan Tuhan yang bisa menyelamatkan Safira. Sekarang saya bingung. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Sabar, Pak. Berarti kita nggak boleh berhenti berdoa sama Allah, Pak. Insya Allah, Bu Safira akan sembuh dari penyakitnya. Amin. Semoga. Sabar ya, banyak doa ya. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi mukjizat, maha penyembuh. Hamba mohon dan meminta kepadamu ya Allah. Sembuhkanlah Bu Safira. Angkatlah penyakitnya. Dia orang yang baik. Orang yang penuh kasih sayang. Kasihan cinta. Dia masih kecil. Jangan biarkan cinta kehilangan kasih sayang dari ibunya. Cukup hamba yang merasakan semua itu ya Allah. Biarkanlah mereka bersama ya Allah. Lindungilah mereka. Dok, gimana kondisi istri saya, Dok? Alhamdulillah, Pak. Aneurisma yang pasien alami tidak sefatal apa yang saya pikirkan, Pak. Bahkan kalau saya lihat, kondisi pasien semakin lama semakin stabil. Ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Bahkan dalam kasus ini biasanya pasien meninggal dunia. Mungkin juga karena perempuan yang kemarin itu yang sudah datang bawa pasien dengan cepat. Kalau sampai terlambat 5 menit, saya nggak tahu, Pak, apakah pasien bisa tertolong lagi. Pak Kenan, saran saya, Bapak harus bisa menjaga pasien. Asal pasien jangan sampai stres lagi, Pak, ya. Setelah ini, pasien akan kami pindahkan ke ruang ICU. Mungkin hanya itu saja, Pak. Tapi Safira sekarang bisa ditengok kan? Bisa, Pak. Tapi ini hanya untuk Pak Kenan. Bagaimana, Pak? Kenan, kamu temuin Safira. Baik, Pak. Mari, Pak, silakan.